響かされ真似でスタンスパイダー目を澄ます彼ら行き当たって渡っても止まりやしない闇雲 go ahead. Halo, welcome dan apa kabar kalian semua? Jadi kali ini Ane mau ngebahas Zanpakuto yang ada di event Natal. Jadi di sini tuh ada 5 Zanpakuto. Yang pertama itu ada punyanya si Neliel, kemudian Grimmjow, ada punyanya si Orihime, kemudian ada punyanya si Nemu dan juga punyanya si Rukia. Nah, mungkin kita itu agak bingung ya ketika harus memilih salah satu Zanpakuto yang ada di sini. Kalau untuk ngambil semua Zanpakuto ini kayaknya itu mustahil sih untuk para free player. Mungkin kalau kita gacha sebanyak sekitar 300-an bisa lah kita ambil 2 Zanpakuto, 350 lah. Kita mungkin bisa ambil 2 Zanpakuto, tapi kalau ngegacanya itu cuman 150 ya paling kayak cuman dapat 1 Zanpakuto. Kemudian buat orang yang masih bingung atau ragu untuk ambil Zanpakuto yang mana, bisa kalian beliin token ini aja, token pelanggan. Harga Zanpakuto itu kan 45. Ya setara sih, setara sama Zanpakuto di sini ya. Nah, kayak Zanpakutonya si Rukia, kemudian si Grimmjow itu kan sama 45 juga harganya. Jadi nggak rugi, kecuali ini sih, ya ini beda 5 ya. Kayak si Orihime, kemudian si Rukia, si Nemu ini udah 40. Tapi kalau hero yang awal itu 45. Kalau udah masuk di shop yang tukar pakai koin pelangi, itu harganya itu 45 juga. Tapi kita memang harus menunggu agak lama untuk bisa mendapatkan Zanpakuto di event shop pelangi ini ya. Pertama ini mau ngebahas dari Zanpakuto punyanya si Grimmjow dan juga si Rukia ya. Karena untuk Zanpakuto ketiga hero yang belakang ini, si Neliel, kemudian si Nemu dan juga si Orihime, ini ya 3 pilihan yang paling berat sih. Untuk si Grimmjow dan juga si Rukia ini masih ada pertimbangan untuk kita skip. Pertama dari si Grimmjow. Nah, Zanpakutonya si Grimmjow itu bisa ngebuat karakter si Grimmjow ini itu mengabaikan 100% defense kalau stacknya itu udah full. Kemudian untuk Zanpakutonya si Rukia ini bisa ngasih efek pelindungan ke 2 orang. Kalau belum Zanpakuto kan ngasih efek pelindungan itu kan cuma 1 orang. Sedangkan kalau udah berZanpakuto itu bisa ngasih 2 efek pelindungan itu ke 2 orang. Untuk para free player kalau pingin ngambil si Grimmjow itu ya pikirin lagi sih. Kalau kalian memang gak butuh support ya silahkan ambil. Tapi kalau kalian memang belum punya support, mendingan menurut Ani ambil support dulu. Untuk Grimmjow, untuk DPS mungkin kita bisa sabar menunggu si Yoruichi Armor atau si Kaji Shini, si Dangai Ichigo. Ya setara sih sama si Grimmjow ini. Kemudian untuk si Rukia ini juga Zanpakutonya bagus, tapi lebih bagus lagi ketiga hero yang belakang ini. Jadi si Rukia menurut Ane ya udah skip aja dulu. Kalau memang kelebihan fragmennya banyak ya udah kalian build, kalian ambil Zanpakutonya. Tapi kalau memang belum ada, kalian utamakan ketiga hero yang belakang itu dulu. Kemudian selanjutnya kita bahas dari ketiga Zanpakuto hero ini. Jadi kalau kita disuruh milih antara ketiga Zanpakuto ini, mungkin kita itu agak bingung ya. Nah, pertama kita lihat dulu dari pasif ketiga hero ini. Jadi untuk yang pertama itu si Nemu. Jadi si Nemu itu pasifnya kan bisa ngebuat karakter kita itu nggak jadi mati. Nah, itu untuk 1 orang. Kemudian untuk si Orihime itu kan dari Snowman. Dari Snowman ya, dia tuh kan bisa kalau ada karakter kita yang HP-nya turun di berapa persen tertentu, dia tuh bisa nge-heal 50% HP. Kemudian untuk si Neliel ini kalau karakternya itu terkena damage 20% itu bisa nge-heal. Nah, bedanya kalau si Nemu itu ke 1 orang, kemudian untuk si Orihime Christmas itu tergantung snowman-nya, maksimal adalah 3. Kalau udah full bisa kepake semua ya 3 orang ya. Kalau awal mungkin cuman bisa nahan 2 orang doang. Kemudian untuk si Neliel ini bisa ke semua teman kita, tapi sayangnya heal-nya itu nggak begitu deres ya. Kalau disuruh pilih antara ketiga hero ini, pasif yang paling bagus menurut Ane punyanya si Nemu yang pastinya. Karena ini bisa menghindari karakter kita itu langsung mati ya. Nah, kalau kayak si Orihime, kemudian kayak si Neliel,
ini pasifnya bagus tapi nggak bisa ngehindarin kalau ada DPS yang one shot kill ya, sekali ultimate langsung ngebunuh. Nah itu nggak bisa nahan dia, tapi kalau si Nemo itu bisa nahan. Selanjutnya kita lihat dari efek Janpa Kutonya. Pertama punyanya si Nemo, jadi si Nemo ini witch kontraknya itu jadi 2 ronde yang tadinya itu 1 ronde. Kemudian untuk si Orihime ini heal tambahannya itu yang tadinya 15% HP jadi 20% HP, dan juga bisa ngasih efek tambahan yaitu 10% reduce damage. Kemudian untuk si Neliel, nah ultimate-nya si Neliel ini bisa ngasih efek Carol Christmas yang dimana bisa ngebuat tim kita itu dapat heal di akhir ronde. Nah untuk si Nemo, jadi si Nemo ini selain bisa nge-heal juga, ultimate-nya ini bisa ngasih damage ya. Kemudian untuk kedua hero ini si Orihime dan juga si Neliel ini untuk nge-heal, bener-bener untuk nge-heal. Ultimate-nya si Neliel ini nggak begitu kerasa tapi dia tuh bisa nge-heal, sama aja kedua hero ini. Jadi terserah kalian. Nah di sini udah ada pilihan ya. Kalau kalian pingin sambil ada damage-nya, kalian bisa pakai si Nemo. Kemudian kalau kalian memang bener-bener butuh full heal, kalian bisa pakai Orihime dan juga si Neliel. Nah sekarang kita coba ke line up dulu. Nah kita taruh belakang dulu di sini. Kita sumpahnya pengen pakai core-nya Ulcora V2. Jadi untuk sekarang metanya kurang lebih seperti ini ya. Ulcora V2, kemudian ada si Fastolorde, si Neliel, ini taruh assist dulu. Kemudian si White Ichigo. Nah, kalau kita pengen mengaktifkan core-nya si Ulcora, di sini kan kita membutuhkan satu hero Black Tortoise lagi. Jadi ini ada 2 pilihan, kalian bisa masukin si Nemo, kalau enggak masukin si Orihime. Nah, untuk Ane mendingan masukin si Nemo karena pasifnya ini sangat membantu, bisa ngebuat tim kita itu enggak mati. Nah, kemudian untuk satu lagi, nah kan kedua hero ini kan fungsinya sama ya, sama-sama bisa nge-heal, tapi bedanya healnya kalau si Orihime healnya itu instan, ketika dia tuh ultimate dia tuh langsung nge-heal, sedangkan kalau si Neliel ini ultinya itu nggak instan ya, healnya itu nggak instan, healnya itu ketika di akhir ronde. Jadi menurut Ane, kalau Ane pribadi, kalau untuk di line up, seumpamanya karakternya ini udah berjanpa kuto ya, Nelielnya itu udah berjanpa kuto. Nah, Ane akan memasukkan si Orihime ke sini, kemudian untuk si Neliel Ane masukin ke sini. Nah, kenapa kayak gini? Karena si Neliel dulu nih ya. Neliel, dia ultimate, dia ditaruh di assist pertama, dia langsung ultimate, nggak masalah karena healnya kan di akhir ronde. Jadi kalau kita taruh assist si Neliel di sini, jadi sama dengan tim kita itu udah nyimpen 2 heal untuk 2 ronde. Kan karena ultimate-nya si Neliel itu healnya kan di akhir ronde. Jadi kalau kita taruh di assist pertama atau di assist kedua, itu lebih berfungsi ya. Karena itu tadi dia tuh bisa nyimpen heal. Seumpamanya kita taruh di lane out utama. Nah, di lane out utama si Neliel ultimate, dia tuh bisa nyimpen 2 heal untuk 2 ronde. Kemudian ketika di ronde selanjutnya ini bisa ultimate lagi, sama aja nggak ada berubah. Karena apa? Karena dia healnya tuh tetap di akhir ronde ya, nggak instan. Jadi walaupun si Neliel kalian ini ultimate-nya itu di setiap ronde, tapi kan healnya tetap nggak instan. Dia tuh healnya tetap nunggu di akhir ronde barusan bisa nge-heal. Beda sama si Orihime. Kita taruh di sini. Jadi seumpamanya Orihime di sini. Orihime nge-heal, Orihime ultimate, dia tuh langsung instan nge-heal. Kemudian di ronde selanjutnya dia tuh di attack terus, kemudian Raginya full lagi nge-heal. Nah, instan nge-heal lagi ya. Nah, itu bedanya sih. Bedanya si Neliel dan juga si Orihime. Kalau Orihime itu healnya instan, kalau si Neliel ini healnya itu nunggu di ronde selesai. Jadi itu tadi, kalau Ane pribadi, Ane akan memilih seperti ini ya. Si Orihime Ane taruh di line up karena healnya itu instan. Walaupun dia tuh di setiap ronde, seumpamanya ya, di setiap ronde itu bisa ultimate, healnya pun langsung instan, langsung bisa nge-heal. Sedangkan kalau si Neliel, seumpamanya setiap ronde itu bisa nge-heal, healnya itu sama aja,
di akhir ronde. Jadi ini agak sia-sia sih kalau dia tuh healnya tuh di akhir ronde. Kemudian efek healnya itu akan hilang ketika si Nelielnya itu mati, jadi agak sia-sia. Jadi menurut Ane ya ini ditaruh di assist supaya karakter kita itu bisa nyimpen efek heal. Walaupun di ronde pertama itu ultimate nge-heal, tapi kan healnya itu nggak langsung aktif. Aktifnya ketika ronde selesai. Supaya kalau kita taruh sini assist, ya ronde pertama ultimate kan agak sia-sia, darah masih full, kemudian di ultimate kan agak sia-sia. Tapi kalau ini di sini dia ultimate kemudian healnya di akhir ronde, sama dengan dia tuh bisa nyimpen 2 heal untuk 2 ronde. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi kalau Ani pribadi seperti ini ya, si Nemu ditaruh di line up dan juga si Orihime untuk si Neliel. Ini kalau Ani pribadi, Ani mendingan ditaruh di assist supaya bisa nyimpen 2 heal untuk 2 ronde. Oke, mungkin itu saja videonya. Terima kasih dan bye-bye.